Sekarang saya minta dari Pak Dedi Gumilar. Terima kasih Bang Karni waktunya. Oh, saya buka aja cadarnya. Ya, maskernya saya buka karena mikrofonnya ternyata sudah pakai masker. Terima kasih waktunya Bang Karni diundang dan ini adalah hari pertama saya keluar rumah setelah 35 hari saya diam di rumah. Hebat. Iya. Jadi ketika Wuhan sudah mulai bergejolak, saya sudah menyiapkan diri di rumah. Kenapa? Karena memang dari awal juga nggak ada kerjaan, Pak. Jadi mendingan di rumah saya. Oh. Gitu. Jadi saya ini hari pertama. Atasan lebih putih dari biasanya. Ya, karena Bang Karni telepon saya, maka saya berangkat lah. Ini hari pertama Pak Dani, saya keluar rumah. Ya. Bang Karni bilang tadi kok Ming mukanya kayak kurang sehat. Bukan, karena rambutnya gondrong. Ke tukang cukur aja saya nggak berani. Itu persoalan. Jadi kita semua orang jadi paranoid gitu. Tapi izinkan Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan yang pertama terima kasih kepada para pendekar dan pejuang medis kita yang tadi dikatakan oleh Pak Anies adalah sebetulnya garda terakhir di rumah sakit, para dokter, para perawat, para medis, kemudian juga tenaga medis maksudnya. Kemudian juga terima kasih pada relawan tentu. Dan duka cita juga kita sampaikan kepada para dokter yang menjadi korban, para perawat dan sebagainya, juga masyarakat yang menjadi korban. Kita turut berduka cita bagi keluarganya, semoga husnul khotimah dan para pejuang medis ini betul-betul menjadi amal saleh. Nah, berkaitan dengan ini saya kira saya sampaikan terima kasih pada Pak Wali. Saya ini warganya beliau nih, hanya beda kompleks saja nih. Jadi satu kelurahan dengan Pak Wali, saya warganya beliau. Jadi saya warga dari Kota Bekasi. Ini saya tadi lihat miris bagaimanapun juga, saya tadi diminta sebagai seorang seniman, sebagai seorang pemanggung, bagaimana dampaknya. Saya kira tidak lagi bicara soal persoalan dimensinya klinis nih Prof. Effendi, tapi sudah multidimensi pada ujungnya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Contoh saya sebagai profesinya hanya sebagai pelawak, walaupun sudah tidak laku, udah tua. Kemudian hanya menjadi MC, menjadi moderator. Kalau ada tanggal dibenerin Pak Dani itu ada uang. Kaitan dengan pekerjaan, ada tanggal. Sekarang begitu lihat tanggal, bukan tanggal ada manggung, ada jatuh tempo, itu yang bikin stres. Kalau Pak Wali Kota mengatakan tadi ada ada angka kemiskinan meningkat di Bekasi, kayaknya yang miskin baru saya diantaranya Pak. Itu harus didaftar loh Pak. Di antaranya itu. Ya, walaupun tidak PKH paling enggak ya japri lah. Kemudian yang berikutnya saya tadi melihat ibu, bapak, para pedagang kecil, saudara-saudara kita perih betul. Saya belum bicara soal seniman dan artis nih Bang Karni, perih betul. Cuman kalau boleh usul mungkin pendekatannya lebih human. Karena apa? Kondisi masyarakat secara psikologis sekarang dalam keadaan ketakutan. Ketakutan terhadap penyakit, ketakutan terhadap bagaimana hidupnya seperti ibu-ibu tadi yang jualan baju, yang jualan soto. Mungkin saya lihat mungkin pendekatannya tidak perlu juga bangkunya diangkut, dikasih nasihat saja atau mungkin bikin sistem lah secara teknis. Boleh beli nasi tapi ngantri 3 meter satu orang antriannya kan bisa diatur, manusia juga mau kalau butuh makan. Lalu ibunya juga pakai semuanya masker, jelas kelihatan di televisi itu. Tadi setelah muncul di televisi lalu Pak Camatnya datang, mudah-mudahan setelah masuk ILC, bupatinya besok datang ke rumah dia. Jadi bukan persoalan hanya ketika sudah muncul di TV baru pejabatnya datang. Persoalannya kan kita nih bangsa ini gagal menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan sila yang kelima. Itu loh. Tadi Pak Gubernur Jawa Barat, gubernur saya, Pak Ridwan Kamil mengatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan lupa Pak Gubernur, ada yang terakhir nih. Yang sila yang kelima justru yang sekarang harus dipertaruhkan oleh kita. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan-pendekatannya. Lalu PSBB ya diberlakukan. Saya tanya sama Pak Wali, apakah betul itu orang disuruh push up itu bagian dari protokol atau protapnya dari aturan PSBB. Kalau tidak, saya kira lebih human, jangan bukan mempermalukan orang. Memang orang kita perlu dikasih tahu. Tetapi akan lebih baik mungkin komunikasinya ketika dia melanggar daerah wilayahnya dan kebanyakan tidak pakai masker. Bukan disuruh push up, dikasih masker sama petugas suruh pulang. Itu lebih human menurut saya. Lebih cantik gitu loh. Jadi saya setuju dengan Pak Wali Kota Bekasi yang besok memperlakukan PSBB dengan secara persuasif. Jangan secara seperti itulah. Karena dia juga manusia dalam penuh ketakutan. Pertama mungkin
belum ada kesadaran. Tadi saya dari Becakayu turun, itu masih ada orang naik motor nggak pakai masker loh, hebat betul. Entah hebat, entah nggak ngerti, entah memang tidak ada masker, saya tidak tahu, tapi jelas ada. Tapi kalau lihat ibu tadi bukan tidak ada kesadaran, dia juga tahu bahwa ini berbahaya, tapi anak kami butuh makan. Ini solusinya kan dari awal harusnya pas sila yang kelima itu terjemahkan di negeri ini, kan itu persoalannya. Nah, kemudian tadi yang saya lihat Pak Gubernur DKI dan Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa semua ini menjadi multidimensi. Semua kita sepakat Pak dengan PSBB, apapun yang dibuat oleh pemerintah, rakyat pasti taat. Pasti taat. Tapi mungkin itu bukan hanya sebagai aturan dalam konteks melarang, tapi ada solusi. Sebab apa? Kalau orang dilarang ke sekolah karena PSBB, nggak mati Bang Karni. Kantor tutup nggak mati, tapi orang nggak makan mati Pak. Ini persoalan yang belum teratasi oleh kita gitu. Nah sekarang saya pindah coba ke seniman tadi. Bang Karni bagaimana dampaknya pada seniman? Sama, walaupun kami independen, mungkin teman-teman artis yang top di televisi saat ini lagi manggung, mereka punya tabungan dengan cukup baik. Tapi seniman itu kan bukan cuma artis yang ada di televisi sekarang. Seniman juga ada bagaimana rombongan wayang golek yang satu rombongan itu 50 orang Pak. Lalu topeng, banjet di Karawang, di Bekasi segala macam. Berapa rombongan mereka. Dan itu tanggung jawab dalangnya. Tanggung jawab pimpinan rombongan bagaimana ngasih makan mereka. Sementara mereka dapat malam ini manggung, besok dipakai makan anak istrinya. Dan ini adalah persoalan kita semua. Saya sepakat bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kita tanggung jawab kita bersama, tapi pemerintah adalah bapak kita rakyatnya gitu. Nah, jadi saya kira ini Bang Karni, menurut saya seniman, contoh sekarang bisa gulung tikar, penyewaan lighting, penyewaan sound system, penyewaan rigid panggung dan sebagainya. Saya berdoa dan berharap agar TVN tetap teman-temannya masih bisa bekerja, menyampaikan informasi pada masyarakat. Yang lain-lainnya udah tutup Bang. Nah ini saya kira persoalannya. Kenapa? Saya ingin mengelaborasi Mas Imam Prasojo tadi. Waktu Wuhan itu kita nyantai. Bahkan ada pejabat yang menantang dengan sombongnya tidak akan datang ke sini. Nggak bisa main-main saya kira. Ini tolong omong pengadaan pemerintah Pak Dhani. Sampaikan mungkin kalau bisa sih apa yang keluar dari pemerintah satu suara saja. Agar komunikasinya rakyat bisa jadi lebih tenang. Jangan sampai kayak peristiwa ojol saja misalnya. Antara Menteri Kesehatan dengan Menteri PLT Perhubungan. Berbeda kebijakannya. Nah ini menjadi persoalan tersendiri. Nah seniman kembali lagi Pak. Sekarang saya tidak ingin mengatakan mati, mungkin masih banyak yang hidup. Akan tetapi dalam konteks yang non artis yang top sekarang ini. Mereka punya tabungan lah Pak, masih bisa hidup. Tapi orang-orang yang hanya manggung hari ini untuk hari ini dimakan. Tradisional, penyanyi dangdut, ya, rombongan orkes. Bahkan penonton bayaran di industri televisi pun gak bisa datang. Organ tunggal. Iya, organ tunggal semua. Dan ini tidak bisa hanya oke tanggung jawab kita bersama. Tapi saya kira ketika Wuhan sudah mulai merebak dan itu pasti datang ke kita nyari masyarakat aja susah. Saya sih berharap tadinya Pak Dhani ketika itu di sana meledak, itu Menteri Perindustrian berkumpul dengan Menteri Koperasi UKM, Perdagangan. Semua kementerian itu membina UKM loh Pak. Saya bekas duta koperasi kebetulan. Jadi saya tahu. Itu UKM berapa puluh ribu tukang jahit di Indonesia. Suruh bikin masker. Nggak usah nungguin dari Tiongkok impor. Nah APBN untuk bayar impor itu berikan pada UKM. Jadi uangnya seperti di Kota Bekasi. Uangnya tetap di situ. Ya produk kita. Ini produk kita semuanya. Atau di Turki. Di Turki tahanan nggak dikeluarin, disuruh bikin masker dan APD. Bisa kok. Nah ini barangkali apa yang disampaikan Pak Anies tadi. Bagaimana percepatan mengambil keputusan dan kecerdasan membuat kebijakan. Ini menjadi penting. Dan disampaikan menjadi satu suara. Kata Mas Imam tadi ini pelajaran bukan mengkritik. Saya juga bukan mengkritik, ini juga mengingatkan. Saya juga takut sekarang kalau ngeritik-ngeritik gitu. Jadi ini masalahnya kan persoalan kita semua. Persoalan kita semua sehingga apa yang dirasakan oleh kami para seniman ini sama dengan buruh-buruh yang lainnya. Hanya bedanya mungkin kita kerjanya kesenian. Sama Pak Dhani, kita kerja kesenian itu sama. Buruh harian juga. Saya kira saya dengan Profesor Effendi, beliau narasumber, saya moderator sama-sama. Nggak ada IO yang bikin seminar. Siapa? Sekalinya diminta pendapat Profesor Effendi lewat online, nggak dibayar. Betul nggak Prof? Oh ada yang bayar, oh iya. Artinya cuma diminta pendapat itu kan susah Pak. Nggak mungkin saya nge-MC lewat online Pak. Iya kan? Siapa yang bayar coba?
Gitu. Nah, jadi saya kira ini menjadi penting bagi kita tidak berniat menyalahkan siapapun dan kita sepakat jangan sampai kita saling menyalahkan. Saya dukung kebijakan Pak Wali sebagai warganya Pak Wali ya. Artinya bahwa kalau orang Bandung bilang hand in hand lah, peheyek-heyek kelengen lah, bersama-sama ini problem kita bersama. Dan ini bukan hanya Indonesia, kalau kemarin flu burung mungkin lokal Indonesia, ini dunia. Bahkan Amerika lebih banyak dari kita korbannya. Tapi jangan juga ada berita hari ini yang disampaikan. Penduduk Indonesia 270 juta, toh yang meninggal tidak sampai 500. Tidak boleh seperti itu komunikasinya. Tidak boleh bermain pada tingkat rasio. Kalau bisa 0 seperti Vietnam. Kalau bisa aman tidak kedengaran seperti Brunei, seperti Thailand. Nah kalau kita siap. Sebelum Indonesia kan Italia dulu, Iran dulu. Nah makanya saya ingin tanyakan, jangan salah saya baca media sosial. Di media mainstream nggak ada Pak. Kita di PSBB kita taati untuk dari Bekasi ke Kalimalang aja diperiksa saya Pak. Sekarang ini. Tapi kok itu warga Tiongkok datang bebas tanpa masker. Itu tolong ditanyakan juga benar apa enggak tuh berita. Gitu. Takutnya nggak benar, saya salah. Kalau benar tolonglah biar berkeadilan. Saya kira itu Bang Karni. Saya sebagai seniman bagaimanapun juga mendukunglah apa langkah pemerintah dan di sisi lain kepada teman-teman para seniman, para artis, selamat malam rekan-rekan. Saya mengapresiasi teman-teman membuat lagu agar orang tinggal di rumah, memberikan semangat. Saya kira itulah kontribusi yang teman-teman bisa sampaikan pada masyarakat ini untuk juga menambah kesejukan di suasana kita yang kondisi ini. Kenapa? Saya kira tidak ada yang bisa membatasi waktu sampai kapan kita seperti ini. Dan ini betul-betul dalam perspektif agama pasti bukan hanya kita yang lockdown secara wilayah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa melok dari semua kegiatan agar bumi ini lebih bersih lagi ke depan. Saya kira itu, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dedi, Miing Gumilar. Saya ingat tadi soal push up. Iya. Dulu ada Panglima Kamtib Laksamana Sudomo. Dia sidak di pasar di Medan. Gak tahu yang disidak apa, berapa pedagang dia kumpulin, dia nggak melanggar. Terus push up. Nah wartawan tanya, Pak, apa dasar hukumnya Bapak suruh push up? Hukum gregetan. Gregetan. Jadi nggak ada hukumnya, yang ada gregetan. Nggak, maksud saya gini Bang Kari, kalau ada dia masuk PSBB, wilayah dari Bekasi mau ke Jakarta lewat Kalimalang misalnya, contoh yang sederhana yang saya tahu. Ketika memang dilarang lewat, maka disuruh balik lagi aja, nggak usah suruh push up, balik lagi. Itu saya lihat supir pakai masker masih suruh push up juga. Kenapa nggak suruh balik lagi aja gitu? Itu satu. Kemudian soal kesenian Bang, kesenian ini profesi yang terakhir dinikmati oleh publik. Pertama mungkin pangan dulu, baru sandang, baru hiburan. Baru orang nonton film ketika perutnya kenyang, bajunya bagus, baru dia nonton film, baru dia nonton orkes, baru dia manggil penyanyi, baru dia manggil pelawak. Itu yang terakhir. Sekarang boro-boro manggil kita, mau menghibur dia, untuk makan aja dia harus ngitung saldonya tinggal berapa. Saya kira itu. Baik, mudah-mudahan curhatnya didengar semua masyarakat. Ya makanya sekarang saya jualan ayam goreng Bang. Udah benar? Iya betul, saya jualan ayam goreng. Online, betul Pak Profesor tahu. Brand Miing nggak pernah dipakai usaha kecuali ngelawak sama MC. Sekarang dapur Bang Miing, kalau abang perlu pesen nama saya. Siap. Ada gepuk, ada usus, ada babat. Kalau Pak Wali perlu saya kirim ke rumah. Ada ayam goreng, tapi online, saya nggak buka warung. Supaya apa? Supaya sehat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di rumah, makanan saya kirim, tapi uang transfer.